Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya membawa kitab 2 baru beli. Semoga cocok dengan rutinan kita, yaitu beberapa istighosah, membaca beberapa zikir, rotib yang tadi kita baca rotib latos, biasanya sama almarhum Mas Andri, sama lebih lengkap lagi ada rotibul haddad, ada hizib nawawi dan sebagainya. Saya ingin membacakan ada satu kitab yang kemarin kebetulan saya beli pas hujan, saya baca sekali, yaitu kitab ini salah satu juga yang dikagumi almarhum Mas Andri, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh bin Abu Bakar sama Imam Al-Haddad, yaitu kitab Syarh Hikam Al-Haddadiyah. Di pasal-pasal pertama kayaknya cocok dengan apa yang kita lakukan, yaitu kitab ini tentang kunci-kunci rahasia. Nah, tapi saroir itu sir, itu rahasia. Kalau yang manai dukun, sir itu apa? Sir itu artinya iya, ada yang kegaiban gitu, mistis gitu. Dalam ilmu sufi, sir ini rahasia Allah. Nah, kitab ini diantara dikarang oleh beberapa ulama atau imam yang dipercaya, kita yakini banyak diberi rahasia oleh Allah. Di antaranya ada Imam Abu Bakar bin Salim, Imam Al-Haddad, Imam Rotibul Atos. Itu beliau-beliau itu banyak diberi rahasia oleh Allah. Nah, banyak yang diberi rahasia oleh Allah tetapi tidak mesti dibocorkan, dibagi. Nah, dalam pendampingan kan sama, ada yang banyak ilmu dari pelatihan, dari baca, tapi tidak banyak. Ada juga yang tipologinya bocorkannya, membagi ilmunya itu sedikit. Ada yang hanya disimpan. Sir itu pasti disimpan. Maksud sir-siran itu berarti rahasia. Iya, rahasia. Makanya kata sir-siran itu mesti rahasia. Tahu orang ini terbun. Nah, Mas Yuni dapat dalilnya sekarang ya. Iya. Dalil sir-siran. Ketemu sore ini. Salah sekali mencari sir-siran apa ya? Misalnya sir-siran. Oke, saya bacakan tabarukan beliau dua kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong alhamdulillahil qahar, al-zil ghaffar, as-satiril jabbar ila akhirih. Allahumma nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar minal khurman min dzauqis salihin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Alladzi ikhtarahu minal arab wal ajam min asyrafil qabail. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Saya akan bacakan makalah pengantar pertama setelah membaca sholawat, hamdalah, sholawat, pujian-pujian. Syekh Abu Bakar bin Salim dawuh i'lam wafaqona. Nanti kata wafaqona ini sering dikutip, disebut oleh pengarang. Ini Waalaikumsalam. Oke. Oke, Mbak Emma. Ngapunten Mbak Emma, sudah terlanjur. Oke. Jadi nanti Syekh bin Salim bin Abu Bakar ini akan sering mengutip wafaqona. Inilah yang sering nanti muncul jadi wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Lah, setiap kata-kata beliau dawuh, nasihat beliau pasti diselipi wafaqanallah gitu. Ini saya kutip pertama aja. I'lam wafaqanallah. Ilam ketahuilah saudaraku, wafaqana, semoga Allah mencocokkan, menolong wafiq itu, menyesuaikan Allah subhanahu wa iyyaka, kalian semua taufiqas sholihin. Ini nada-nadanya bukan menakut-nakuti, tapi iyyaka mestinya nakut-nakuti, kecuali iyyaka wa itu berbeda lagi. Tapi kalau wa iyyaka itu ini kayak alarm. Perhatikan, taufiqus sholihin, goleo taufiqus sholihin. Taufik itu ya wafaqah tadi apa? Pertolongan atau bimbingan orang soleh. Makanya wafaqanallah, semoga Allah membimbing kami.
Dawuh pertama beliau adalah anna hadhi nubdatun syarifah. Ini adalah kitab resuman kecil, tipis tapi syarifah. Nadhkuru fiha ma tayassara. Aku nyebut beberapa hal di sini, hal-hal yang memudahkan. Wa arju, saya harap minallah, saya berharap kepada Allah antakuna ghaziratan makna. Meskipun tipis, saya berharap kitab ini banjir makna. Qalilatal lafzi, sidik ringkas maknanya, ringkas lafadznya. Wabillahi taufik lah. Ini kata kuncinya taufik. Wafaqa yuwafiqu taufik. Ilam, kata dawuh beliau adalah wafaqan Allah, disebut selalu begitu. Wa iyyaka taufiqas sholihin, alaika bitta'ah. Dawuh beliau pertama kali adalah tetaplah kamu terus taat. Fa innaha, karena ketaatan aslun najah, itu pangkal atau pokok dari kesuksesan. Wa biya, dengan taat itulah yahsulu al fauz, bisa diperoleh kemenangan fil jinan, dalam surga. Wa alaika, dan tetaplah kalian bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan maksiatan, sohiria, kecil baik kecilnya, maksiat kecil, babakabirilan, maksiat besar. Fa inna, sesungguhnya kemaksiatan ahslul khidlan, itu adalah pokok atau dasar dari kekalahan, kegagalan, kemaksiatan ini. Wa biha yaksulul khusran, dengan kemaksiatan khusran, kerugian kita dapatkan. Nas'alullahal karim wal ghufran. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Kira-kira dawuh Allah adalah, apakah sama orang mukmin, sama orang beriman, orang percaya, orang berkomitmen sama orang yang tidak percaya, tidak berkomitmen? Jawabannya Allah, la yastawun, mereka tidak sama. Ini dalam pendampingan kita bisa ibrohkan. Ini bukan tafsir tapi ibrohkan. Kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen kemenangan, maka harus ketaatan. Taat kepada Ketmen 40. Taat kepada SOP yang ada. Ini insya Allah kalau kita berkahi 2024 pakai metode ini, insya Allah kita dapat al-fauz, kemenangan. Kuncinya adalah ketaatan. Tetapi kalau kemaksiatan kita lakukan, kemaksiatan itu tidak harus, kalau dalam hal bekerja ya kemaksiatan itu tidak on the track dengan SOP, gitu ya, nggak lurus gitu. Terus diomongi komunitas kudu merono gitu, ternyata seliut gitu. Itu pasti aslul khidlan, pangkal atau dasar awal mula kekalahan. Dan itu berimbas pada kerugian, serugi dewe, wis gak di SPT, rugi di SP, begitu macam-macam itu lah. Oke, wajad bakal iqbal. Selanjutnya beliau dawuh wajad bakal iqbal. Anyar-anyarono kelambi madepmu, maksudnya adalah mantapkan olehmu madep dalam satu sisi kepada sesuatu itu. Alat to'ah, pada ketaatan, mantep taat, terus pasti dijamin. Wa'zim, dan teguhkanlah hatimu ala fi'lil khairat, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, pendampingan ya inovasi percepatan fi naharika, di siangmu, walailika, dan malammu. Jadi mau musdas di siang hari maupun musdas di malam hari, fi'lul khairat. Fa innal makta, kenapa? Fa innal makta, karena sesungguhnya kebencian atau kemurkaan fi ta'khir ta'ah, itu berada pada ending dari taat. Kemurkaan itu bukan karena kemaksiatan di kemudian ceritanya, tapi kemurkaan Allah itu pada mandeke ketaatan, pada ketika kita berhenti taat, ketika berhenti berbuat baik. Ini sama dawuhnya Mas Andre, yang quote Mas Andre yang terkenal itu, kebaikan hati. Jadi nggak perlu kamu atau kita semua ini dimurkai oleh Allah, nggak perlu maksiat, cukup saja berhenti melakukan kebaikan, itu Allah akan murka gitu. Watatwilil amal, selain itu adalah kemurkaan Allah itu bisa terjadi sebab tatwilil amal, angan-angan kosong, angan-angan kosong lah gitu ya, suwung gitu. Seneng berangan-angan. Oleh. Waqad jafi badil akhbar anna tatwilal amal, bahkan menurut sebagian hadis itu ada anna tatwilal amal, panjangnya angan-angan itu haramun, itu haram. Mahdun, haram sing ngerti ibadah mahdoh kan?
haramnya itu murni. Contoh misalnya, apakah rokok ini haram? Tidak. Tapi kalau secara mahdhun ini tidak haram, tapi secara kalau rokok hasil curian haram. Lah tatwilul amal, panjang angan-angan itu kan kerjane gitu. Itu haram. Haramnya bukan karena kaifiah, karena cara, tapi dari zatnya, dari kontennya itu haram. makanya agama melanjutkan pentingnya jangan sering sendirian. Jangan sering sendirian karena sering ngelamun. Lah ngelamun itu cocok itu. Ngelamun itu haram. Ngelamun yang panjang itu haram. Makanya itu makanya makanya hubungan kenapa sering haram itu karena bahayanya sendirian. Dan inilah pentingnya berjamaah, pentingnya berkomunitas, pentingnya berkumpul. Itu khawatir nek dhewean itu angen-angen sing ngelamun gak gelambiar. Makanya nikah itu banyak hukumnya. Ada yang sampai wajib. Ketika apa? Ketika orang yang belum nikah ini nek dhewean terus itu semakin gelambiar nang dindi, itu pasti wajib nikahnya. Lah model wajib gini gak boleh pilih-pilih. Aku pilih sing model ngene, model gak itu malah haram kok itu. Lah ada yang sunnah. Sunnah itu hukum umum. Sunnah yo, aku iso ngempet tok, Cak. Aku iso mengisi kekosongan pikiranku dengan mendampingi desa dengan baik kok Pak Cak misalnya. Biar gak gelambiar. Ini masih sunnah gitu. Oke ya. Untuk menambah itu tadi belum bisa membaca Ratibul Haddad, saya tambahi. Ini juga salah satu imam-imam yang luar biasa. Kalau Imam Al-Haddad dawuhnya lebih apa ya? Ini kalau tadi kan halus tapi sebenarnya dek kayak ada ancaman, tapi nggak ancaman. Dan Al-Haddad lebih halus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khalqu ma'al haqqi, ini yang pertama dari kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum ayyakuna fi ihdat da'iratain. Wis ta, makhluk iku nek bahasane Al-Haddad tak terjemahkan sing Sari. Wis ta, makhluk iku ciptaane Allah bersama al-haq Allah itu ndak akan sepi, ndak akan jauh-jauh seseorang itu dari titik dua kutub dairatain. Daur itu daerah, itu dua daerah, dua wilayah. Ada kalanya makhluk itu imma fi dairatir rahmah, ono makhluk itu di wilayah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Au fi dairatil hikmah, atau di daerah atau wilayahnya hikmah. Jadi antara ini podo apik iki. Allah membagi makhluknya itu nek gak di rahmah juga al-hikmah. Nek gak mbak rahmah ya mbak hikmah. Faman kana yaumal fi dairatir rahmah, barang siapa yang sehari ini dalam kondisi di wilayah rahmat, kana ghadan fi dairatil fadl. Besok ini bisa terjemahkan besok di akhirat, besok itu bisa akan dapat fi dairatil fadl, keutamaan. Fadl itu keutamaan itu kayak gini. Aku memberi Mas Yuni itu bukan karena Mas Yuni ada reward, bukan. Aku memberi Mas Yuni sebab ya enggak apa-apa nih, pokoknya kayak itu Allah memberi fadl. Kalau rahmat untuk banyak orang. Barang siapa yang sehari ini ditakdirkan menjadi dalam kondisi rahmat, kene tingkuk dalam kitab ini nanti dilihat aku rahmat apa ora ya, itu nanti berlanjut di bab-bab berikutnya. Nah, selanjutnya wa mangkana yauma al yauma, hari ini ketika satunya, barang siapa yang berada fi dairil hikmah, dalam area hikmahnya Allah, kana ghadan fi dairatil adl. Hikmah di sini ngomong hukum. Ini nang kades yo sampean praktekno. Sapa wonge sing mendekati kades dengan rahmat, kasih sayang, maka tidak akan ada perhitungan. Fadl itu tidak akan perhitungan. Tetapi kalau barang siapa yang mendekati kades dengan pendekatan hukum,
hukum itu udah harus ngancam Pak. Pak dalil teko-teko langsung Pak ini menurut Permendes begini. Wah ini repot ini. Barang siapa yang mendekati ini sama-sama baik, sama baik. Barang siapa yang dengan jalur itu mendekati sesuatu dengan cara hukum, maka besok dia akan ngunduh fi dairatil adl. Ngomong keadilan. Keadilan itu gimana? Nek sing telat yo gak oleh luwe akeh daripada yang tidak telat misalnya. Yang inovatif ya yang akan diberi banyak karena adil. Makanya ada juga orang iki wong iki ya apa sih kades sini ya gak bergerak. Tapi kalau bupati kok cek seneng iki. Kemungkinan karena pendekatannya adalah rahmah, bukan hukum. Lah iya nek nyedek korkap nek pas waya hukum supervisi. Oh gak kok pas waya santai-santai, mantap. Itu pasti pendekatannya rahmah. Gitu. Sama ketika kita mendekati istri, sithik-sithik kok, "Dek, sampean nih bagian mbok sampean bagian iki." Pendekatannya hukum itu sama-sama baik, tapi kita sedang mencari jalur keadilan. Tapi kalau kita pengen cari jalur yang faudol tadi, gak ada hitung-hitungan tadi. Pasti enak, rahmah wis wis padha wae lakoni. Mas yo turu bojone sing lanang. Gak masalah karena adalah tidak ada perhitungan. Nah, oke, itu mungkin untuk memungkasi ngaji ini saya kutipkan dua kitab yang penting yang kita baca juga karya-karya wilayahnya. Nah, diantaranya dawuh beliau tadi adalah dawuh Imam Syekh Abu Bakar adalah tadi wa iyyaka taufiqus sholihin. Eling-eling, ingatlah, tak kembalikan tadi, iyyaka taufiqus sholihin. Jo sampai ninggalno taufik bimbingannya orang soleh. Ilmu hadat ini bimbing orang soleh. Nanti jelaskan juga adalah pentingnya kenapa kita harus dibawa bimbingan orang soleh. Rotibul hadat, rotibul atos, setiap beliau ini punya wirid-wirid. Karena apa? Karena tidak semua imam itu sudah kayaknya khusnudon. Ben niki pengikutku gak kabeh seneng moco, gak kabeh seneng mikir, gak kabeh seneng ngaji kitab begitu. Tetapi ada juga yang modelnya sing sewantes pokoknya ngrungokne rotiban, mbok artine apa gak terus rotiban. Maka beliau selain ngarang-ngarang begini, ini sebenarnya karyanya Imam Haddad. Itu juga ngarang Rotibul Haddad yang punya dampak mistis sesuatu gitu. Nah, ada banyak karya-karya beliau. Nah, kalau kita lihat Imam Haddad ini ngajari kita yang bodoh-bodoh ini dengan rotibnya. Meskipun yang orang pintar juga baca rotibnya juga. Coba bayangkan misalnya dawuh beliau gimana ya yang terakhir ya latifam bi khalqi ya alimam bi khalqi. Itu sebenarnya ngelatih kita kata positif terus, misalnya sukses. Jangankan rotib, misalnya sampean kita coba ya sukses, aku sukses insya Allah sukses karena ini tanpa dasar kita pikirkan itu masuk dalam tubuh ini. Nah, kayak saya semakin membaca karya yang wirid sama karya yang ilmiah, itu semakin meyakini bahwa beliau itu memikirkan generasi berikutnya. Gak kabeh wong iku kaya ya ana sing seneng maca, ya ana sing seneng lah gitu. Ini kayaknya penting kita lakukan di pendampingan. Ada pendamping yang nggak mau ribet baca aturan-aturan baru, tapi ada pendamping yang senang baca aturan baru. Nah ini kayaknya bisa sama-sama baik, berdampak pada kinerja yang baik. Asalkan kayaknya kita siapa nanti perlu buat bukan wirid tapi resuman tentang permen atau itu kayak sehingga pendampingan ini rahmatan lil alamin. Pendamping yang senang maca yo kerjane apik, pendamping yang tidak senang baca juga kerjanya baik. Itu mungkin dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.